Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furqan Fitrianto dengan NIM 2137051. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pembuatan program data karyawan ya, dengan NetBeans dan dihubungkan dengan database. Baik, caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita buat terlebih dahulu database dengan nama latihan database ya, dengan tabel karyawan. Untuk tabel karyawannya disesuaikan sendiri. Untuk nick itu integer 20, nama itu charnya 20, jabatan juga char 20, alamat ini kalau mau panjang bisa, untuk charnya diberikan 100 atau disesuaikan dengan kebutuhan. Email nanti char atau varchar bisa 20 atau 30. Nomor telepon di sini integer bisa 20 ya, jadi disesuaikan. Setelah itu kita buka untuk NetBeans. NetBeans kita buka project baru ya. Project baru dengan nama latihan database. Setelah itu kita buat source page baru di sini dengan nama com.program. Lalu kita buat kelas baru ya, kelas baru dengan nama kelas config. Nah, source code-nya seperti ini. Kita impor untuk Java SQL.connection, driver manager, dan SQL exception. Oh ya, jangan lupa untuk di library ini ya, kita klik kanan, kita add library. Lalu kita tambahkan ini MySQL JDBC driver. Nah, karena saya sudah ya, ini kita add library. Kalau belum ya. Baik. Setelah itu di sini untuk koneksinya, untuk MySQL config ya, config db. Lalu untuk string URL-nya, string URL dari database ini yaitu latihan Java database ya. Ini latihan Java database yang ini adalah nama dari database yang di sini yang ada pada database kita. Oke, selanjutnya untuk string usernya root dan string passwordnya kita kosongkan saja. Dan untuk sysout-nya, println-nya koneksi database gagal jika koneksinya gagal atau tidak terhubung. Baik, lanjut ke JFrame from. Untuk pada projectnya di sini kita klik kanan, lalu kita pilih JFrame from ya. Lalu kita buat tampilannya seperti ini. Bagaimana caranya buat seperti ini? Ini ada, saya sudah buat untuk projectnya. Untuk label 1 di sini ada data karyawan, label 2 ada nick, dan ada 7 label untuk nomor telepon. Yang di sini ya, ini untuk labelnya. Jika tidak jelas mungkin bisa di screenshot. Oke, untuk text field tentu di sini ada 5 ya untuk text fieldnya. Ini untuk text fieldnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah combo box ya, J combo box. Baik, ini bisa di screenshot jika kurang jelas ya. Disesuaikan untuk combo boxnya. Ini CB jabatan, modelnya ada isi 3 di sini. Bisa disesuaikan mau ada berapa modelnya. Dan di sini untuk JTabel yang ini ya. JTabel yang ini untuk namanya tabel karyawan disesuaikan. Lalu ada button, ada 6 button di sini. Ada tambah data, simpan, edit, hapus, batal, dan juga keluar. Bisa disesuaikan untuk
button 1 tambah data, TB tambah data, simpan, TB simpan, edit, TB edit, dan seterusnya hingga keluar, TB keluar. Oke, langsung masuk kita ke source-nya. Kita lihat di sini untuk impor. Ada banyak yang diimpor, ada impor Java, AWT, headless exception, SQL connection, swing table default table model, SQL exception, swing J option. Nah, kita buat private void kosongkan form. Kosongkan form di sini editable ya, biar bisa diedit begitu nilainya true. Dan txt set text di sini untuk mengisi txt nick ini untuk ini ya. Nah, ini untuk text field agar bisa kosong kembali, kosongkan form ini. Dan untuk selanjutnya ini private void, tampilkan void private void ini tampilkan data di text field ya. Default model untuk model add column diambil dari ini, dari J tabel agar bisa tampil pada text field. Untuk integernya no sama dengan 1, string SQL nya select from karyawan. Select from karyawan diambil dari tabel karyawan yang di sini ya, jadi bisa disesuaikan untuk nama tabelnya apa. Setelah itu untuk modelnya seperti ini, objek no plus get string 1 sampai dengan 6, karena di sini ada 6 text field, 1 2 3 4 5 6. Nah, untuk di sini kita isikan seperti ini, tampil data agar dia bisa tampil data yang di sini, dan juga kosongkan form agar bisa mengambil dari yang di sini. Oke, itu kodenya hanya seperti itu. Baik, selanjutnya setelah kita isikan source seperti ini, langkahnya yaitu ini pada J tabel kita klik kanan ya, kita klik kanan pada J tabel. Setelah itu kita pilih event, kita pilih mouse di sini, dan mouse clicker kita klik. Nah, di sini untuk source code-nya seperti ini ya. Untuk source code-nya ada integer baris sama dengan tabel karyawan, row, get point, string name, tabel karyawan, ada string nama, string job ini dari sini, jam variable name, jabatan, disesuaikan aja untuk yang jabatannya ya. Ada string alamat, dia diambil dari tabel karyawan, string email, dan seterusnya sampai hingga string telepon. Lanjut, untuk seperti ini kita klik 2 kali pada tambah data ini, kita klik 2 kali. Nah, ini ya, tambah TB tambah. Untuk di sini, untuk namanya adalah TB tambah. TB tambah kita ambil source dari kosongkan form. Karena ketika nanti kita klik tambah data-data yang ada di sini itu akan hilang. Contohnya kita running, coba kita contohkan seperti ini ya. Ketika kita isikan seperti ini kita ngasal saja email. Nah, ketika kita klik tambah data, maka data yang ada di sini di text field ini akan hilang. Jadi dia akan mengosongkan text field ini. Oke, karena kosongkan form ini untuk source code-nya diambil dari sini ya. Bisa set editable true. Select item ini untuk CB
jabatan. Kenapa dia tidak select text? Karena dia combo box ya, dia berbeda, tidak text field. Selanjutnya ada tombol simpan. Tombol simpan di sini cukup panjang ya, untuk string SQL-nya insert data dari karyawan, txt nick, txt nama, dan sebagainya, kecuali untuk CB jabatan di sini tidak get text tapi menggunakan get select item karena dia combo box. Sini jangan lupa untuk tanda kutip, satu koma, ini kadang lupa, dan yang terakhir jangan lupa untuk titik koma. Java.sql connection config.config.cb config db ya sini. Lalu jika sudah berhasil disimpan ya, di sini sudah diisi, lalu kita klik tombol simpan. Kita coba isikan namanya. So, kita praktekkan saja. Oke, di sini ketika kita klik tombol simpan, ada pemberitahuan proses simpan data berhasil ya. Proses simpan data berhasil, kita klik OK, dan dia masuk ke dalam JTabel dan juga masuk ke dalam database. Kita refresh. Nah, ini ya sudah masuk untuk namanya. Ini sebagai contoh saja. Baik, ini prosesnya, proses simpan data berhasil. Ketika prosesnya berhasil, itu untuk tombol simpan. Lalu untuk tombol edit, juga hampir sama dengan tombol simpan, tapi di sini bedanya adalah lebih ke pemberitahuannya edit data berhasil. Oke, kita contohkan saja langsung di sini ya. Misal kita mau mengedit nicknya atau namanya juga bisa sih, kita buat yang lain, lalu kita edit data berhasil ya. Untuk nicknya sudah berubah di sini 12325. Kita refresh. Tunggu sebentar. Coba kita ulangi lagi. Oke, kita edit data berhasil. Oh, baik, coba kita ganti nama di sini. Asep begitu. Kita edit. Oke, namanya berganti ya. Namanya berganti di sini. Kita refresh sebentar. Kenapa untuk nick ini tidak berganti? Karena pada pembuatan nick ini diberikan key ya, ada key primary key ya. Jadi harus dihapus dulu dan diinputkan data baru. Begitu. Itu untuk tombol edit. Lalu untuk tombol hapus di sini TB hapus ya. Untuk namanya TB hapus. String SQL untuk dialognya, show message, pemberitahuannya adalah hapus data berhasil. Delete from karyawan di sini untuk tampilkan data, kosongkan form. Jadi ketika kita klik, misalkan kita mau menghapus ini, kita klik data mana yang ingin kita hapus ya.
Lalu dia akan menampilkan form di sini, tampilkan form. Ya. Nah, setelah itu ketika kita hapus, contoh kita hapus data berhasil, dia akan mengosongkan form ini. Ya, dan untuk pesannya adalah hapus data berhasil. Sini masih ada, kita refresh. Baik, sudah terhapus ya. Selanjutnya batal di sini untuk mengosongkan form ya, hampir sama dengan tambah data ya. Ketika kita ingin memilih data pada tabel dan kita klik batal, maka dia akan mengosongkan di sini. Kita bisa menambah baru ataupun memilih dari tabel, juga bisa kita batalkan, itu kita bersihkan untuk formnya di sini. Lalu yang terakhir ada button keluar. Button keluar di sini jika kita klik 2 kali langsung dia sistem exit atau keluar dari tampilan ini ya. Coba kita klik untuk tombol keluar di sini. Oke, dia akan close langsung ya. Jadi tidak perlu dari programnya, tapi langsung dari tombolnya sini juga bisa. Nah, ini untuk yang tidak jelas ya, atau yang kurang paham, bisa di screenshot seperti ini tampilannya. Oke, seperti ini ya. Nah, jika ada yang kurang paham bisa di screenshot, untuk tampilannya juga bisa disesuaikan. Atau saya mau beri nama saya di sini, saya beri label di sini ya. Furkon Fitrianto 2137001 itu NIM saya. Kita control save dan coba kita running sekali lagi. Baik, ini untuk nama saya ya. Sudah muncul di sini, Furkon Fitrianto, NIM-nya 2137051. Berhasil. Kita tambah data sekali lagi. Nah, untuk CB jabatannya kita pilih, ini bisa ditambah lebih ya, bisa 3 atau bisa berapapun sesuai kebutuhan. Kita pilih network ada administrator, alamatnya kita samakan saja, penguraian, emailnya .com, untuk nomor teleponnya. Oke, itu contoh. Lalu kita simpan, dan proses simpan data berhasil. Kita cek untuk di localhost. Nah, sudah berhasil ya, di sini sudah masuk. Nah, jangan lupa untuk sumnya juga hidup, begitu, sudah hijau ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.